Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kakak akan memberikan tutorial untuk mengerjakan praktikum gelombang bunyi. Oke, pertama kakak akan menjelaskan formatnya. Jadi kakak udah buatin formatnya dari A sampai H. Nah, ini teman-teman buat di Word, jadi nggak seperti biasanya. Teman-teman nggak nulis. Jadi teman-teman buat laporan praktikumnya itu di Word ya. Judulnya praktikum gelombang bunyi. Untuk tujuannya ada tiga di sini ya. Yang pertama, membuktikan nilai cepat rambat gelombang bunyi di udara dan cepat rambat gelombang cahaya. Nilainya berapa? Nah, di sini kakak cuma kasih satu tujuan. Untuk tujuan kedua dan ketiganya teman-teman sendiri yang isi atau yang cari ya. Habis itu dasar teori. Nah, dasar teori ini eh, gak usah banyak-banyak gitu. Cukup kayak karakteristik gelombang bunyi, terus klasifikasi gelombang bunyi, habis itu nilai cepat rambat bunyi di udara dan nilai cepat rambat gelombang cahaya kayak gitu. Jangan lupa disertakan sumbernya. Contohnya tuh kayak gini. Nih dasar teori kan. Gelombang bunyi didasarkan pada prinsip gelombang mekanik. Bla 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 bla. Terus nilai cepat rambat bunyi di udara berapa? Terus ada juga nih nilai cepat rambat gelombang cahaya di ruang hampa berapa kayak gitu ya. Habis itu ada sumbernya kayak gini nih. Tuh. Udah, habis itu ke alat dan bahan. Alat dan bahan dibuat aja kayak biasa satu alatnya misalnya apa gitu ya. HP, dua misalnya laptop gitu. Terus rangka kerja dibuat juga kayak gini aja nih. Rangka kerja sama kayak alat dan bahan pakai nomor ya. Siapkan smartphone dan internet. Nomor 2 pilih praktikum gini-gini nih gitu ya. Habis itu ke data hasil percobaan. Nah, jadi teman-teman di sini ada dua percobaan ya. Yang pertama mencari nilai cepat rambat gelombang bunyi di udara. Yang kedua mencari nilai cepat rambat gelombang cahaya. Oke, kita ke pet dulu ya. Jadi teman-teman bisa buka di Google. Kakak dari ulang ya. Misalnya pet wave intro kayak gini. Habis itu klik paling atas. Nah, selanjutnya teman-teman pilih sound. Ini untuk praktikum yang pertama. Pertama teman-teman klik yang hijau, tombol hijau ini. Udah diklik. Habis itu di pause. Enggak usah. Oke, kalau udah diklik, di sini kita akan nyari datanya. Coba kita lihat lagi. Data yang kita ambil itu apa ya? Di sini. Yang pertama ada lambda, panjang gelombang, satuan meter. Yang kedua ada periode, satuan sekon. Dan yang ketiga ada V, cepat rambat bunyi di udara. Nah, ini yang kita cari ya. V, cepat rambat bunyi di udara. Jadi kita cuma nyari dua ini doang. Panjang gelombang atau lambda sama periode. Oke, di sini ya nyarinya. Pertama kita ambil dulu osiloskop. Kita pengukurnya taruh salah satu sembarangan. Yang penting sampai kelihatan aja ya. Gelombangnya sampai bisa diukur. Habis itu kita pause. Nah, ini udah kelihatan nih. Panjang satu gelombang itu dari puncak ke puncak atau dari lembah ke lembah. Kalau di sini kan yang kelihatan dari lembah ke lembah ya, dari sini ke sini. Nah, ini lambdanya kita catat di sini. Habis itu kita udah dapat lambdanya. Sekarang kita ukur periodenya. Oh ya, lambdanya di sini tulisannya ya 105,7 ya. Ini titik itu koma maksudnya. 105,7 cm. Jangan lupa diubah ke meter. Kayak gitu. Udah dicatat. Habis itu kita ukur periodenya. Periode itu kan artinya waktu yang dibutuhkan untuk mencapai satu gelombang.
kita ambil stopwatch. Habis itu ini kan udah kita pause nih, kita posisikan dulu supaya kita bisa hitung jarak, bukan, waktu yang ditempuh untuk satu gelombang. Cara memposisikannya udah dibiarin pause aja, terus klik tombol yang ini beberapa kali sampai kira-kira kalau kakak maunya tuh di puncak ya. Nah, dari puncak ini kita nyalain stopwatch. Nah, habis itu kita tekan ini sampai dia satu gelombang, waktunya berapa. Kita lihat sampai atas lagi berarti ya, puncak lagi. Nah, kurang lebih sampai sini tadi ya, Kak. Jadi, didapatkan periode satu gelombang yaitu 3,06 milisekon. Nah, di sini satuannya harus diingat ya, milisekon. Nah, milisekon ke sekon itu teman-teman cari sendiri berapa milisekon dari sekon. Dari milisekon dikonvert ke sekon. Habis itu baru teman-teman bisa nyari nilai V-nya, cepat lambat bunyi di udara. Berapa? Pakai rumus V sama dengan lambda per periode kayak gitu. Lanjut ke percobaan kedua. Oh iya, BTW untuk percobaan pertama kayak gini aja. Untuk frekuensi dan amplitude-nya nggak usah diapa-apain, biarin default. Kita lanjut percobaan kedua yang di sini light. Habis itu sama kayak tadi ya. Kita pencet tombol hijaunya, yang lainnya biarkan. Habis itu kita ambil osiloskop, kita ambil salah satu, taruh di sembarang tempat kayak gini. Habis itu kita pause, kita ukur pakai meteran. Panjangnya berapa satu gelombang? Kakak maunya dari puncak ke puncak kayak gini. Nah, ini berapa? 581,0 nm. Nm itu nanometer. Habis itu kita catat ke sini. Nah, di sini. Jangan lupa ubah ke meter. Nanometer ke meter berapa? Kayak gitu. Setelah itu sama, kita ukur periodenya. Kita ambil stopwatch. Kita posisikan dulu supaya dia enak diukurnya segini ya. Nah, kita nyalakan stopwatchnya, kita pencet yang ini lagi sampai di satu gelombang. Nah, udah sampai puncak lagi satu gelombang. Nah, segini dapat waktu yang ditempuh untuk satu gelombang atau periodenya adalah 1,75 fs. Fs itu femtosekon ya. Nanti teman-teman cari dari fs ke sekon berapa naiknya. Karena ini kecil banget satuannya, saking cepetnya kayak gitu ya. Habis itu baru ditulis tadi periodenya, diubah dulu jangan lupa dari fs ke s. Habis itu kita cari V-nya, sama rumusnya lambda per periode. Nah, di sini kan ada 3 kali pengulangan ya, 3 kali ngambil data. Yang dibedakan adalah letaknya. Tadi kan di sini. Terus teman-teman bedain letaknya di sini kayak gitu ya. Habis itu boleh di sini, boleh di mana aja. Pokoknya yang penting letaknya beda dari 3 ini. Kayak gitu. Nah, kalau udah kita tadi kembali ke sini. Nah, tadi kan udah teman-teman isi nih lambda, periode sama V-nya. Terus abis itu kesimpulan kayak biasa, dokumentasi. Dokumentasi juga kayak biasa ya. Jadi teman-teman lagi melakukan percobaannya di foto. Ada dua, minimal ada 2 foto dokumentasi. Untuk percobaan pertama satu dan percobaan kedua satu. Habis itu ada bonus pertanyaan pasca praktikum. Nah, ini teman-teman isi di sini aja. Ya, setelah nomor satu langsung aja diisi. Enter, langsung isi. Bla 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 gitu ya. Ada 7 pertanyaan ya. Kayak gitu. Oke, sampai sini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya.